Ya, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan juga Sanak Kadang Kulon Progo kembali di Info Gunadarma yang disiarkan langsung di 7 stasiun Mega Suara Network ya. Dan apa kabar juga untuk Anda sahabat yang sedang mau mendaftar atau juga para orang tua, baik orang tua calon mahasiswa dan juga Anda sahabat Mega Suara yang mau berkuliah di Gunadarma. Ini saya coba lihat-lihat di gunadarma.ac.id. Ini ada yang di highlight ini di beranda. Program studi kedokteran telah menerima pendaftaran mahasiswa. Ada banyak juga prodi-prodi lain yang juga ditawarkan di akademik atau juga di Gunadarma. Pak Rudi nih ada yang bisa sampaikan seputar ini karena sekarang sudah mulai pendaftaran, sudah mulai buka pendaftaran online di Gunadarma. Mungkin ada hal-hal yang diupdate di hari ini. Silakan. Terima kasih. Jadi memang pendaftaran mahasiswa Gunadarma sudah mulai dibuka. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa yang sudah mulai nyari-nyari ya, udah bisa langsung daftar ke website pendaftaran.gunadarma.ac.id, di mana semua proses pendaftaran itu tanpa perlu harus datang ke kampus Gunadarma, semua bisa dilakukan secara online. Nah, nanti kalau teman-teman di sana sudah mengakses ya pendaftaran.gunadarma.ac.id, di situ juga ada live chatnya. Ada, ya. Jadi kalau ingin sekiranya informasi yang ada di website itu belum memenuhi ya keinginan pertanyaan dari rekan-rekan siswa atau calon mahasiswa, bisa bertanya di situ, nanti akan dijawab oleh petugas yang online. Nah, di situ nanti ada proses pendaftarannya tuh, mulai dari bikin akun, mengisi membayar registrasi, kemudian membayar belangko pendaftaran, memilih memilih jurusan ya, kemudian ujian sampai nanti ditetapkan sebagai hasil seleksi dari calon mahasiswanya. Ya. Jadi pendaftaran.gunadarma.ac.id ya. Betul. Ini di sana memuat ada proses pendaftaran nih Pak. Saya buka ada alur ya, ada flow alurnya, ya. Bagaimana pendaftaran ini dilakukan, dan di sini juga ada info akreditasi prodinya nih. Ini sangat penting Pak. Jadi kalau kita ingin memilih perguruan tinggi itu ya, salah satunya yang menjadi akreditasi itu kan menjadi salah satu standar yang ditetapkan oleh pemerintah ya terkait dengan program studi ataupun perguruan tinggi. Nah, ini di Gunadarma mayoritas itu sudah A semua Pak. Oh iya. Artinya kita setara dengan perguruan tinggi negeri juga. Malah kadang ada PTN yang prodinya belum A malah. Justru di kita sudah A. Jadi semua akreditasi prodi kita itu mayoritas sudah sangat baik, unggul ya, sudah unggul. Bisa dicek ya di pendaftaran di website Gunadarma. Dan juga secara institusi perguruan tingginya juga diakreditasi Pak, selain dari prodinya. Nah, di sini Gunadarma juga akreditasi institusinya sudah A, sama dengan, dan A ini belum banyak di Indonesia Pak. Perguruan tinggi akreditasinya A atau unggul ini. Ya. Tapi pendaftaran yang langsung juga bisa ya? Masih bisa, masih ada, tapi memang di beberapa lokasi kampus bisa didatangi. Iya, tentu saja dengan protokol kesehatan yang ditetapkan ya, sesuai prosedur. Betul. Iya. Kalaupun ada banyak pertanyaan bisa saya coba cek nih di pendaftaran Gunadarma.ac.id, ada live chatnya di kiri bawah ya. Ya, itu tinggal diklik, nanti isi, nanti akan ada yang menjawab. Iya, di sini Anda kalau mau nanya mencantumkan identitas, nama, email, nomor handphone, dan apa yang mau disampaikan dengan obrolannya. Baik, silakan ada yang lain Pak. Jadi sebelum kita akhiri. Kita punya, kalau nanti mengunjungi pendaftaran Gunadarma, kita punya 42 prodi, program studi yang bisa dimasuki. Dan mayoritas itu bisa dimasuki dari semua jurusan SMA atau setara ya, kecuali untuk beberapa program studi yang engineering. Nah, itu memang harus dari lulusan SMA di jurusan IPA ya, IPA. Tapi hampir kesemuanya itu bisa dimasuki oleh lulusan SMA dari berbagai macam jurusan. Jadi dan kita pun punya program diploma 3, ini yang disebut pendidikan vokasi ya Pak. Di mana ada akuntansi, kebidanan, manajemen informatika, keuangan, pemasaran, dan juga teknik komputer. Kemudian sarjana ini
cukup banyak program studinya. Jadi yang punya minat di komputer, ada beberapa jurusan atau program studi yang bisa dituju ya. Ada sistem informasi, ada teknik informatika, ada juga sistem komputer. Nah, terus kemudian yang di bidang ekonomi juga ada akuntansi, manajemen, kemudian ada psikologi, kemudian ada juga farmasi, ada juga ilmu komunikasi. Nah, ini teman-teman yang mungkin berminat mau jadi broadcaster atau bergerak di bidang media massa dan lain sebagainya, ini bisa juga memilih ilmu komunikasi. Dan juga tadi yang Pak Yuda sampaikan, kita juga sudah ada Fakultas Kedokteran yang ini pendaftarannya juga sudah dibuka, dan Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma ini punya keunggulan tersendiri di mana informasi teknologi itu menjadi salah satu unggulan ya. Jadi dokter lulusan Gunadarma ini selain dia sesuai dengan standar kedokteran yang ada, dia ditambahin lagi dengan kemampuan secara teknologi. Nah, itu jadi ada added value di situ. Betul. Karena memang semuanya didampingkan ya. Dan harus berdampingan. Ada juga agroteknologi nih, betul, Pak, ya? Ada agroteknologi, ada juga sastra Tiongkok yang mau belajar bahasa Mandarin ya. Tentunya teknik sipil, industri dan lain sebagainya. Kita juga punya magister, Pak, sampai doktor. Jadi ada S2 di bidang yang berbau komputer juga ada, ekonomi ya, kemudian doktor, S3 kita punya ilmu ekonomi, komputer dan juga ilmu psikologi. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ini lengkap banget nih, dan untuk Anda sahabat Megasora yang tentunya ingin mengetahui lebih banyak, silakan dibuka saja gunadarma.ac.id. Tinggal di sana ada banyak yang ingin diketahui, tinggal dipilih saja ya. Sudah gampang, dan ini trafiknya lancar gitu ya. Insya Allah layanannya lancar, teknologi yang ada dari Gunadarma bisa diakses dengan nyaman. Baik, Pak Rudi, terima kasih sudah hadir bersama kita di hari ini, edisi Info Gunadarma Sabtu 27 Maret 2021. Terima kasih informasinya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua yang tentunya calon mahasiswa, para orang tua yang nanti akan bergabung di Gunadarma. Sama-sama Pak Yuda. Jadi kami tunggu para calon mahasiswa untuk segera mendaftar di Universitas Gunadarma. Baik, sahabat Megasora, kawan Kota Perak dan Sana Kadang Kulon Progo, itu tadi Info Gunadarma bersama Dr. Rudi J. Suhatril Eskom MSc sebagai Kepala Computing Center Universitas Gunadarma. Kita ketemu lagi di Info Gunadarma di hari Rabu dan hari Sabtu hanya di 100,8 Megasora FM dan juga 7 stasiun radio network, yaitu Megasora Bogor, Megasora Sukabumi, Megasora Serang, Megasora Indramayu, Megasora Kuningan, Megasora Kulon Progo dan Kota Perak Yogyakarta. Terima kasih, sampai jumpa.